Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini, menaikkan syukur kita, mengingat kebaikan Tuhan. Banyak yang Dia kerjakan bagi hidup kita. Yang terbaik Dia berikan. Mari apapun keadaan kita pagi hari ini, naikkan syukur, naikkan penyembahan bagi Dia. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami, yang mulai di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami yang berkuasa. Mari berkata bersama, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku Tuhan.
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, angkat tanganmu sembah Dia. Tuhan, agung namamu. Bangun dan kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepadamu, dan kami percaya itu karena kasih setiamu, karena kasih karunia anugerahmu yang berlimpah atas hidup kami, dan kami mau terus hidup dalam kasih karunia dan anugerahmu Tuhan, karena kami tahu anugerahmu itu yang membuat kami hidup. Terima kasih Bapa, sampaikan firman-Mu sekali lagi pagi hari ini, karena kami butuh tuntunanmu Tuhan yang akan menuntun hidup kami, memimpin kami melangkah melewati hari demi hari. Tidak ada satupun hari kami tidak butuh tuntunan firman-Mu. Itu sebabnya kami datang kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin dari Mazmur 32. Kita lompat ayat yang kelima, karena kemarin kita sudah membahas sampai dengan ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berseru kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang karena kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan yang diderita orang fasik, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Kemarin kita sudah membahas Bapak Ibu sekalian, walaupun Anda dan saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Anda dan saya perlu menjaga hidup Anda dan saya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Anda harus bertumbuh di dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau kita mengerti firman Tuhan,
yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, maka seharusnya kita juga bisa mengerti kalau firman Tuhan mengajar kita dari kekudusan kepada kekudusan yang lebih besar. Mengapa? Karena itu adalah sebuah hal yang sama sebenarnya, tetapi bagian yang berbeda dari sebuah kehidupan atau karakter ilahi yang harus ada dalam diri Anda dan saya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan membawa kita from glory to glory, maka kita juga harus percaya bahwa Tuhan membawa kita from holy to holy. Karena itu adalah sebuah karakter, sebuah sifat ilahi daripada Allah yang sama, cuma berbeda. Berbeda apa? Yang satu bicara tentang kemuliaan, yang satu bicara tentang kekudusan. Kalau Anda berpikir bahwa Anda tidak perlu dirubah dari kekudusan-kekudusan yang lain, maka Anda dan saya juga harus tidak berpikir, tidak perlu berubah dari kemuliaan, tetap di kemuliaan yang itu. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajar kita kemarin bahwa kita harus menjaga hidup kita, memastikan hidup kita bukan hanya bagi orang-orang yang hidup pada perjanjian lama untuk tidak berdosa. Itu sebabnya Paulus kepada surat-surat jemaat di Kolose, di Efesus, di Filipi, dia katakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat itu, tanggalkan semua itu. Kamu tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, tetapi kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru yang ada di dalam Tuhan membuat Anda dan saya harus menanggalkan. Mengapa ditanggalkan? Karena itu masih nempel. Saya tidak mengatakan bahwa dosa itu belum diampuni, tapi saya mau mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang harus ditanggalkan. Karena waktu Anda dan saya percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, roh Anda baru, roh Allah tinggal dalam diri Anda. Tapi karakter kita, jiwa kita, tubuh daging kita ini masih yang lama. Itu sebabnya Anda penggemar bakso sama seperti saya sampai hari ini. Setelah bertobat terima Tuhan Yesus, saya juga masih senang bakso. Ada dan saya yang dulunya suka sesuatu lingkungan yang nyaman, yang mungkin Anda yang pendiam, Anda akan lebih suka dalam suasana yang pendiam. Sementara Anda yang lebih suka ketemu dengan banyak orang, pada waktu Anda bertobat dan terima Tuhan Yesus, kita punya karakter yang sama. Yang baru itu hanya roh Anda. Waktu Anda dan saya hidup di dalam Tuhan, roh Anda yang baru. Tetapi Tuhan berkata, hiduplah oleh roh sehingga kamu akan mematikan perbuatan dagingmu. Hiduplah oleh roh sehingga kamu akan berubah karaktermu. Waktu Roh Kudus menguasai Anda, waktu roh Allah hidup dalam diri kita, waktu Yesus hidup dalam diri kita, dalam roh, Dia akan memimpin Anda dan saya untuk berubah karakter dan menyalibkan daging, menyangkal diri dan mengikuti Yesus. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah hal yang harus dilihat secara komprehensif, dilihat secara lengkap. Anda dan saya nggak bisa mengambil sesuatu dan membuang yang lain, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya pagi ini saya mau lanjutkan. Kalau ayat-ayat sebelumnya bicara tentang pengakuan dosa, bicara tentang kejujuran kita di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya Anda dan saya tidak perlu jujur pun Tuhan tahu apa yang ada dalam diri kita. Anda dan saya nggak perlu ngaku pun Tuhan tahu apa yang ada dalam, bukan hanya tindakan Anda dan saya, tapi pikiran dan niat hati kita. Mengapa kita harus jujur? Karena firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-6 tadi, ya. Sebab itu hendaklah orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemuinya. Engkaulah persembunyian bagiku, ayat yang ke-7. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ayat 8 Bapak Ibu sekalian, si pemazmur Daud mulai melihat kepada Tuhan. Awalnya dia melihat kepada dirinya, dia berkata kepada Tuhan. Maka ayat yang ke-8 itu adalah pernyataan, adalah pengenalan dia akan Tuhan. Tuhan berkata begini, firman Tuhan berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dulu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya berpikir ayat ini adalah ayat yang umum. Karena ini adalah sebuah hal yang umum. Tuhan akan mengajar dan menunjukkan kepada saudara dan saudara apa yang harus Anda dan saya lakukan. Tuhan akan memberi nasihat, mata Tuhan tertuju kepada saya. Itu betul sekali. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat keseluruhan Mazmur ini, kita nggak bisa coplok ayat ini dari keseluruhan daripada pasal ini. Pasal ini bicara pengampunan dosa. Pasal ini bicara tentang pengakuan dosa. Artinya Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Itu ditujukan kepada Anda dan saya yang sudah mengakui pelanggaran kita, yang sudah mengakui dosa kita, yang sudah terbuka di hadapan Tuhan dan bertobat.
Arti bertobat tentunya bukan hanya sekali waktu Anda dan saya terima Tuhan Yesus. Seringkali dalam kehidupan rohani kita, setelah kita mengenal Tuhan, faktanya seringkali Anda dan saya juga jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam ketidaktaatan. Justru disitulah Tuhan mengajar Anda dan saya. Roh Kudus akan mengingatkan saya. Roh Kudus akan menuntun Anda dan saya, menyadarkan akan dosa kita. Dia akan menuntun kita, betul, tapi dia juga akan menyadarkan Anda dan saya. Halo, kalau Roh Kudus yang menyadarkan Daud akan kesalahannya, itu tidak tinggal di dalam Daud, karena itu masih merupakan perjanjian lama. Terlebih Roh Kudus yang adalah Tuhan tinggal dalam diri kita, yang hidup pada perjanjian baru. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, satu kali saya pernah tinggal di asrama, satu flat 4 orang. Saya masuk di situ sebagai orang yang baru dari satu kelompok orang yang berasal dari SMA yang sama. Ini cerita tentang kuliah di Bandung waktu itu. 3 orang ini satu SMA. Mereka akhirnya memutuskan sama-sama diterima di ITB. Kemudian mereka pindah di asrama dan satu flat karena asramanya masih kosong. 3 orang ini tentunya sudah saling mengenal. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya masuk sebagai orang yang keempat dan saya harus menyesuaikan diri dengan mereka. Kadang-kadang mereka suka berbicara dengan bahasa daerah. Saya selalu bilang, "Woi, saya tidak mengerti." Tapi tidak ada masalah dengan itu, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa menyesuaikan diri, mereka pun bisa menyesuaikan diri. Lalu satu orang dari antara mereka itu pindah. Karena satu alasan, satu orang pindah dan masuk satu orang yang baru, Bapak Ibu sekalian. Satu orang yang baru ini datang, sebenarnya saya kenal, tetapi dari apa yang dia lakukan sejak pertama itu membuat saya agak berpikir berbeda, saudara. Mengapa? Karena gayanya berbeda sekali. Dan lama-kelamaan kami perlu menyesuaikan diri sampai di satu batas. Saya berkata, saya tidak bisa lagi ya tinggal sama-sama satu kamar dengan orang ini. Saya ambil satu kamar lain yang biasanya jadi gudang. Kemudian saya rapihkan barang-barang yang saya taruh di dapur dan di ruang belakang, dan saya tinggal di gudang itu. Baru saya merasa lebih nyaman. Mengapa? Karena saya akan selalu bersama-sama dengan satu kamar. Namanya juga asrama murah, tempat tidurnya susun. Jadi saya di atas atau dia di bawah. Dan sebenarnya sebagai orang baru dia harusnya ada di atas, tapi begitu dia datang dia bilang saya mau di bawah dan saya harus mengalah. Bapak Ibu sekalian, hari demi hari sampai satu kali saya merasa ini nggak enak kalau masalah demi masalah yang terjadi, maka saya memutuskan untuk pindah ke gudang. Dan tetap saudaraku, saya bisa menghindari ketidaknyamanan bersama-sama dengan dia. Itu adalah saya, manusia pribadi. Bapak Ibu sekalian, seringkali orang Kristen tidak menyadari Roh Allah yang tinggal dalam diri Anda dan saya itu juga adalah sebuah pribadi. Halo, Anda dan saya yang sudah percaya dan bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Roh Allah tinggal dalam diri kita sebagai kita ini adalah baitnya, rumahnya Allah. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus senang tinggal dalam hidup Anda dan saya? Anda tidak bisa berkata, oh dia Tuhan, dia harus senang. Nanti dulu Bapak Ibu sekalian. Pribadi yang lengkap adalah pribadi yang utuh. Semuanya, kesenangannya, ketidaksenangannya, lalu persetujuannya, ketidakpersetujuannya, kenyamanannya, ketidaknyamanannya. Menjadi pertanyaan kita pagi hari ini, apakah Roh Kudus tinggal nyaman dalam hidup kita? Halo, jangan paksa dia mengerti Anda terus-menerus tanpa Anda dan saya berusaha untuk mengerti dia yang ada di dalam kita. Rasul Paulus pernah berkata dalam kitab Galatia, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Waktu Anda dan saya hidup setelah bertobat dan terima Tuhan Yesus, Anda tidak lagi hidup sendiri dalam kehidupan. Ada kehidupan ilahi yang ada dalam diri Anda dan saya. Christ in you itu bicara dua hal. Bicara kemampuan ilahi, berkat ilahi yang Tuhan berikan kepada saya dan Anda sebagai pribadi-pribadi orang yang diselamatkan. Tapi Christ in you itu juga bicara bahwa dia punya hak atas hidup Anda dan saya, dan dia adalah pribadi yang utuh. Tugas Anda dan saya memastikan Roh Kudus
nyaman dan aman, nyaman dan senang tinggal dalam hidup kita. Pastikan hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan mengajar kepada kita, dosaku kuberitahukan kepadamu dan pelanggaran-pelanggaranku. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam perjalanan Anda mengikut Tuhan, satu kali mungkin kita salah, satu kali kita mungkin berbuat sesuatu hal yang emosional. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itulah waktunya Anda dan saya datang kepada Tuhan bertobat. Ya, jangan kemana-mana, bertobat. Jangan kemana-mana, bertobat. Anda tidak bisa menggantikan kesalahan yang satu dengan kebaikan yang lain, tidak. Allah mau Anda dan saya bertobat dari dosa itu. Saya belajar Bapak Ibu sekalian, seringkali waktu saya salah, saya sering mengiming-imingi Tuhan dengan janji-janji yang lain. Tapi satu kali Roh Kudus bilang, aku nggak mau yang lain, aku mau pertobatan kamu. Dan saya sungguh-sungguh bertobat. Saya tidak bisa menggantikan kesalahan saya karena pelanggaran saya firman Tuhan dengan pelayanan saya sekalipun. Tidak bisa saudaraku. Saya tidak bisa berkata maaf. Saya tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku salah begini. Oke, aku siap diutus kemana saja. Nanti dulu Bapak Ibu sekalian, selesaikan dosamu dulu di hadapan Tuhan. Mintalah ampun dan engkau akan terima dan saya akan terima pengampunan daripada Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak Anda. Tuhan berkata, mataku tertuju kepadamu. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Kepada siapa jalannya ditujukan? Kepada siapa pengajarannya ditujukan? Kepada orang-orang yang bersungguh hati datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah berbahagialah mereka yang kudus hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mengapa mereka melihat Allah? Karena mereka sudah bersih. Bersih bukan hanya dosanya sudah diampuni dan dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Bersih juga karena hatinya. Orang yang tidak mengakui dosanya adalah orang yang mengambil sikap posisi bersama-sama dengan Allah. Dan mereka lah yang akan melihat Allah. Mereka lah yang akan mengalami Tuhan. Mereka lah yang akan mengalami tuntunan Tuhan. Pagi ini pastikan Bapak Ibu sekalian, engkau dan saya datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Kalau ada kesalahan dalam hidup, jangan coba alihkan dosamu dengan kegiatan yang lain. Berhenti di situ. Kalau Roh Kudus tunjukkan kepada dosa, saya tidak pernah membawa Anda dan saya setiap hari datang kepada Tuhan dan mencari-cari dosa. Tidak. Tapi kalau Roh Kudus tunjukkan kesalahanmu, Roh Kudus ingatkan dosamu, segera duduk diam di kaki Tuhan. Akui dan tinggalkan itu. Maka engkau dan saya akan berjalan menurut pengajarannya Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan nasihat lagi. Tidak pernah Dia mau memberikan nasihat kepada orang-orang yang tidak mau mengakui dosanya. Apa yang terjadi dengan Bileam, bukankah itu menunjukkan kepada kita pada waktu dia bersalah, dia tetap berjalan. Tuhan tidak mau memberikan nasihat lagi. Tapi Tuhan, setelah dia tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan, setelah dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan lagi, maka Tuhan akan membiarkan dia berjalan menurut kehendak hatinya sampai dia ketemu masalah, sampai dia tergencet, sampai dia terbentur, sampai dia dipermalukan. Mengapa dipermalukan? Karena dia berkomunikasi dengan binatang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kau ingin dituntun Tuhan, kau ingin diajar Tuhan, kau ingin diberi nasihat sama Tuhan, belajar mengakui kesalahanmu, belajar mengakui dosamu, dan kemudian meninggalkan itu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Orada masyarakat ya rada bayarada, ya rada masyarakat ya rada bayarada, orada basaya rada masyarakat ya rada. Biar hadirat Roh Kudus, hadirat Tuhan itu yang memenuhi hati dan hidupmu, membawamu semakin benar di hadapan Tuhan. Ya rada masyarakat ya. Pagi hari ini kalau Roh Kudus mengingatkanmu
mengakui dan bertobat dari dosamu, Dia akan mengampunimu. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, jangan pernah bermain-main dengan dosamu, karena Tuhan mau Anda dan saya hidup dengan kehidupan yang baru, menanggalkan dosa, meninggalkan dosa. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Tuhanlah yang memberkati dan Tuhanlah yang melindungimu. Tuhan yang akan mengarahkan terus hidupanmu, berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, ada dalam hatimu. Itulah Allah yang akan memimpin segala jalan-jalanmu, meninggalkan dosa, meninggalkan ketidakkudusan, dan berbalik kepada Allah, hidup bagi Allah. Inilah waktunya untuk tidak lagi bermain-main dengan dosa. Dia akan segera datang dan Dia akan mengangkat, membawa kembali umatnya, mempelainya, gerejanya yang tanpa cacat, tanpa kerut, sama seperti seorang mempelai dipersiapkan pada hari pernikahannya. Demikianlah umat Tuhan hari ini harus menyiapkan diri menjelang hari kedatangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang kekal selama-lamanya, dan juga Roh Kudus yang akan memimpin hidupmu hari demi hari, berjalan bersama-sama dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi, ibadah jam 9 pagi di live ya, di link yang sama di FB dan IG. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.